Uni Soviet atau yang secara resmi merupakan Uni Republik Sosialis Soviet merupakan sebuah negara sosialis bekas Kekaisaran Rusia bagian utara yang berdiri dari tahun 1922 hingga tahun 1991. Uni Republik Sosialis Soviet terbentang dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga Samudra Pasifik. Pada tahun-tahun terakhirnya, terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet atau SSR, diantaranya Armenia, Azerbaijan, Belorusia atau yang sekarang Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizia atau yang sekarang Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldavia atau yang sekarang Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Sedangkan ibu kotanya adalah Moskow, yang dulu dan sekarang merupakan ibu kota Rusia. Selama keberadaannya, Uni Republik Sosialis Soviet merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah. Negara ini juga merupakan salah satu negara yang paling beragam, dengan lebih dari 100 negara berbeda yang tinggal di dalam perbatasannya. Tetapi mayoritas penduduknya terdiri dari orang Slavia Timur, yakni Rusia, Ukraina, dan Belarusia, yang berjumlah lebih dari 2/3 total populasi pada akhir tahun 1980-an. Pada tingkat terluasnya antara tahun 1946 dan 1991, Uni Soviet mencakup wilayah seluas 8.650.000 mil persegi atau 22.400.000 kilometer persegi, 7 kali luas India dan 2,5 kali luas wilayah India dan Amerika Serikat. Negara ini menempati hampir seperenam permukaan bumi, termasuk separuh bagian timur Eropa atau kira-kira sepertiga bagian utara Asia. Uni Soviet membentang lebih dari 6.800 mil atau 10.900 km dari timur ke barat, mencakup 11 dari 24 zona waktu di dunia. Titik paling barat berada di Laut Baltik dekat Kaliningrad, sedangkan yang paling timur adalah Tanjung Desnev di Selat Bering, hampir separuh belahan dunia. Dari utara ke selatan Uni Soviet membentang sekitar 2.800 mil dari Tanjung Chelyuskin hingga Kuska di perbatasan Afghanistan. Hampir separuh wilayah Uni Soviet berada di utara 60 derajat lintang utara, yang pada garis lintang yang sama dengan Alaska, Pulau Baffin, dan Greenland. Selain memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Uni Soviet juga mempunyai perbatasan terpanjang. Di sebelah utara negara ini dibatasi oleh Lautan Samudra Arktik, dan di sebelah timur berbatasan dengan Lautan Pasifik. Di sebelah selatan Uni Soviet berbatasan dengan Korea Utara, Mongolia, Tiongkok, Afghanistan, Iran, dan Turki. Di perbatasan selatan terdapat 3 lautan, yakni Laut Kaspia, yang merupakan laut pedalaman terbesar di dunia, serta Laut Hitam dan Laut Azov yang hampir seluruhnya tidak memiliki daratan. Rumania, Hongaria, Cekoslowakia, Polandia, Finlandia, dan Norwegia terletak di sebelah barat. Uni Soviet merupakan penerus Kekaisaran Tsar Rusia, yang berakar pada Revolusi Oktober tahun 1917, ketika kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin menggulingkan pemerintahan sementara Rusia yang menggantikan Tsar Nicholas II. Hal ini kemudian membentuk 4 republik sosialis yang didirikan di wilayah bekas kekaisaran, yakni Republik Federasi Soviet Sosialis Rusia atau SFSR Rusia, dan Transkaukasia, serta Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Belorusia. Hal ini memulai perang saudara Rusia antara kelompok merah yang revolusioner, dan kelompok putih yang kontra-revolusioner. Tentara Merah memasuki beberapa wilayah bekas kekaisaran Rusia dan membantu komunis lokal mengambil alih kekuasaan melalui Dewan Buruh yang disebut Soviet, yang secara nominal bertindak atas nama buruh dan tani. Pada tahun 1922 komunis merah menang, yang kemudian membentuk Uni Soviet dengan penyatuan Republik Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belorusia. Di bawah kendali partai, semua politik dan sikap yang tidak sepenuhnya berasal dari Partai Komunis Rusia atau RCP ditindas, dengan premis bahwa RCP mewakili proletariat dan semua aktivitas yang bertentangan dengan keyakinan partai adalah kontra-revolusioner atau anti-sosialis. RCP akhirnya menghancurkan semua lawannya, dan menyebarkan pemerintahan gaya Soviet dengan cepat dan memantapkan dirinya di seluruh Rusia.
Pada tanggal 30 Desember tahun 1922, konferensi delegasi berkuasa penuh dari SFSR Rusia, SFSR Transkaukasia, SSR Ukraina, dan SSR Belorusia, yang menyetujui perjanjian tentang pembentukan Uni Soviet dan deklarasi pembentukan Uni Soviet, sehingga membentuk Persatuan Republik Sosialis Soviet. Dokumen-dokumen ini dikonfirmasi oleh Kongres Soviet Uni Soviet pertama dan ditandatangani oleh para pemimpin delegasi. Pada tanggal 1 Februari tahun 1924, Uni Soviet diakui oleh Kerajaan Inggris, dan juga bersamaan dengan disetujuinya Konstitusi Soviet, yang melegitimasi persatuan pada bulan Desember tahun 1922. Persatuan Republik Sosialis Soviet didirikan pada tahun-tahun berikutnya, di antaranya RSS Turkmenistan dan Uzbekistan pada tahun 1924, RSS Tajik pada tahun 1929, dan RSS Kazakh dan Kirgistan pada tahun 1936. Pada tahun itu, Republik Transkaukasia dihapuskan dan wilayahnya dibagi menjadi 3 republik baru, yakni Republik Armenia, Azerbaijan, dan SSR Georgia. Pada tahun 1940, SSR Karelo-Finlandia, Moldavia, Estonia, Latvia, dan Lituania didirikan. SSR Karelo-Finlandia menjadi republik otonom pada tahun 1956, meninggalkan total 15 republik serikat atau Soyuzhne Respubliki. Selain itu, pada tahun 1990 Uni Soviet terdiri dari 20 republik otonom atau Avtonomne Respubliki, yang terdiri dari 8 provinsi otonom atau Avtonomne Oblasti, 10 daerah otonom atau Avtonomne Okruga, 6 wilayah atau kraya, dan 114 provinsi atau oblasti. Berdasarkan konstitusi yang diadopsi pada tahun 1930 dan diubah hingga Oktober tahun 1977, landasan politik Uni Soviet dibentuk oleh Soviet atau Dewan Deputi Rakyat, yang terdapat di semua tingkat hierarki administratif, dengan Uni Soviet secara keseluruhan berada di bawah kendali nominal Soviet tertinggi Uni Soviet, dan berlokasi di Moskow. Badan ini mempunyai 2 kamar Soviet, yakni dengan 750 anggota yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan beranggota tunggal, dan Soviet Kebangsaan dengan 750 anggota yang mewakili berbagai divisi politik, yaitu 32 dari setiap Republik Serikat, 11 dari setiap Republik Otonom, 5 dari setiap daerah otonom, dan 1 dari setiap daerah otonom. Dalam pemilihan badan-badan ini, para pemilih jarang diberikan pilihan calon selain yang diajukan oleh Partai Demokrat Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU, yang hingga amandemen Pasal 6 Konstitusi pada bulan Maret tahun 1990, merupakan kekuatan utama dan penuntun masyarakat Soviet dan inti sistem politiknya. Secara teori, semua undang-undang memerlukan persetujuan dari kedua kamar di Soviet tertinggi, yang dalam praktiknya, semua keputusan dibuat oleh kelompok kecil yang dikenal sebagai Presidium Soviet tertinggi, yang sangat dipengaruhi oleh Politbiro CPSU, dan disetujui dengan suara bulat oleh para deputi. Peran Soviet di masing-masing republik dan wilayah lain terutama adalah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Soviet tertinggi Uni Soviet. Oleh karena itu, sistem politiknya bersifat otoriter dan sangat tersentralisasi, dan hal ini juga berlaku pada sistem ekonomi. Fondasi ekonomi Uni Soviet adalah kepemilikan sosialis atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran, serta perekonomian seluruh negara dikendalikan oleh serangkaian rencana 5 tahun yang menetapkan target untuk semua bentuk produksi. Perubahan dramatis baik politik maupun ekonomi terjadi pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, yang disebabkan oleh penerapan perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan. Di sisi ekonomi, sistem ekonomi komando yang terencana dan sangat tersentralisasi akan digantikan dengan diperkenalkannya unsur-unsur ekonomi pasar secara progresif, suatu perubahan yang terbukti sulit dicapai dan disertai dengan penurunan produksi di banyak sektor dan meningkatnya masalah distribusi. Di bidang politik, amandemen konstitusi pada tahun 1988 menggantikan Dewan Tertinggi Lama dengan Dewan Tertinggi Kongres Deputi Rakyat Uni Soviet,
yang mempunyai 2.250 anggota, diantaranya sepertiga dari mereka dipilih berdasarkan daerah pemilihan, sepertiga mewakili wilayah politik, seperti pada masa Soviet tertinggi, dan sepertiga sisanya berasal dari organisasi sosial seluruh serikat pekerja, seperti Serikat Buruh, CPSU, dan Akademi Ilmu Pengetahuan. Kongres Deputi Rakyat Uni Soviet didirikan di setiap republik, yang mana para pemilih diberikan pilihan calon, dan banyak orang non-komunis terpilih. Kongres Deputi Rakyat memilih Soviet tertinggi baru yang beranggotakan 542 orang dan juga memilih ketua badan tersebut, yang akan menjadi Presiden Eksekutif Uni Soviet. Kongres-kongres ini bisa disebut sebagai parlemen, dan mereka terlibat dalam perdebatan sengit mengenai masa depan ekonomi dan politik negara tersebut. Sejak tahun 1989, konflik berkembang antara Parlemen Uni Soviet dan masing-masing republik, terutama mengenai kekuasaan pusat pemerintah Uni Soviet dan republik. Konflik-konflik ini diperburuk dengan bangkitnya kembali nasionalisme etnis dan meningkatnya tuntutan otonomi dan bahkan kemerdekaan penuh. Partai itu sendiri dibubarkan karena mengikuti yang gagal kudeta pada Agustus tahun 1991, yang sangat melibatkan CPSU. Pada bulan Desember tahun 1991, Uni Republik Sosialis Soviet sudah tidak ada lagi, dan masa depan wilayah serta masyarakatnya menjadi tidak pasti. Tiga republik Estonia, Latvia, dan Lituania telah mencapai kemerdekaan penuh, dan diakui secara internasional sebagai negara berdaulat, dan beberapa republik lainnya menuntut kemerdekaan. Segala upaya telah dilakukan, yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet, untuk membentuk persatuan negara berdaulat baru dengan tingkat integrasi tertentu dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, dan urusan ekonomi, tetapi upaya tersebut tidak ada kesepakatan di antara 12 republik yang tersisa. Apapun posisi hukumnya, republik-republik serikat mulai bertindak seolah-olah mereka adalah negara berdaulat dan saling bernegosiasi, mengabaikan sisa-sisa pemerintah pusat. Proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 8 Desember tahun 1991, dengan penandatanganan perjanjian antara tiga republik Slavia, yakni Rusia, Ukraina, dan Belarus untuk pembentukan persemakmuran negara-negara merdeka yang disebut Commonwealth of Independent States atau CIS, dengan kebijakan bersama yang disepakati untuk urusan luar negeri dan pertahanan. CIS kemudian mencakup semua republik yang tersisa kecuali Georgia, tetapi kesulitan besar dialami dalam mencapai kebijakan yang disepakati. Oleh karena itu, masa depan masih belum pasti, tetapi tidak ada perselisihan dengan pernyataan para pemimpin persemakmuran bahwa Uni Soviet sudah tidak ada lagi sebagai sebuah realitas geopolitik.